Entah kenapa pernah kepikiran, udah sholat, megang telepon, mikir, siapa yang nemuin? Banyak yang di berita bilang Alexander Graham Bell, tapi di sisi lain bukan. Cari di internet aja kali ya. Hah? Jadi bukan Alexander Graham Bell yang nemuin pertamanya. Kabar percaya kan? Penemu telepon. Iya, telepon. Bukan Alexander Graham Bell. Bukan. Malah Alexander Graham Bell yang nomor 2. Kok bisa? Nah, nanti saya bakal ceritain siapa sih sebenarnya yang bikinnya. Nah, sebelum itu ganti baju dulu biar sopan ya. Mantap. Jackson, Jackson. Baju lihat dulu, atur kamera lagi. Lihat lagi tinggi dan bawahan. Nah, pas. Nah, sekarang pada bingung kan? Siapa sih yang menciptakan alat yang bernama telepon ini? Nah, banyak yang menyebutkan bahwa Alexander Graham Bell yang telah menciptakan telepon. Ya, itu memang benar. Akan tapi ada satu orang yang menciptakan yang terlebih dahulu sebelum Alexander Graham Bell, yaitu bapak ini, Alexander, bernama Antonio Messi. Ya, itu memang benar. Tapi banyak orang yang berdebat tentang ciptaan telepon yang pada masa itu di Amerika. Nah, pada tanggal 11 Juni 2002, Kongres Amerika Serikat menetapkan bahwa Antonio Messi sebagai penemu telepon yang pertama kali. Bingung kan kenapa bisa begitu? Maka dari itu, saya akan menceritakan biografi tentang Antonio Messi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ragi Wicaksono, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Kota Bandung, kelas 10 AM1. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang biografi dari tokoh penemu telepon pertama, yaitu bernama Antonio Messi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau menyebutkan bahwa Antonio Messi adalah seorang penemu telepon yang pertama kali, dan Alexander Graham Bell lah yang menciptakan atau menyempurnakan alat yang telah diciptakan Antonio Messi. Lalu bagaimana biografi tentang Antonio Messi? Mari kita simak. Antonio Santi Giuseppe Messi lahir di Florence, Italia pada tahun 1808 dan merupakan putra dari Amicus Messi dan Domenica Pepi. Dia adalah anak pertama dari 9 bersaudara. Ayahnya seorang pegawai pemerintahan setempat sekaligus seorang polisi, sedangkan ibunya adalah seorang wanita rumah tangga. Ketika usianya mencapai 15 tahun, Messi mendaftar sebagai murid termuda di Florence Academy of Fine Art. Dia mengambil jurusan teknik mesin dan kimia. Karena keterbatasan dana,
Setelah 2 tahun pertamanya menempuh studi sebagai full-time student, dia kemudian melanjutkan pendidikannya sembari bekerja sebagai pegawai bea cukai pemerintahan setempat. Meucci lalu mendapat kesempatan untuk bekerja di opera house bersejarah di Florence, Teatro della Pergola. Seorang penemuh bekerja sebagai teknisi panggung. Di tempat ini dia bertemu dengan Andres Mossi, seorang desainer kostum yang kemudian dinikahinya pada tanggal 7 Agustus 1834. Pada tahun 1844, setelah sebelumnya juga menjadi chief engineering di Teater Gran Teatro de Tecan, Havana, Meucci mendirikan perusahaan penyewaan listrik atau electroplating. Dia pun telah bereksperimen hingga tahun 1848. Lelaki Italia itu menemukan ketertarikan khusus soal listrik dan dalam penyembuhan rasa sakit. Barulah kemudian di tahun 1849, Meucci menemukan efek elektrofonik ketika melakukan perawatan pada seseorang pasien yang mengalami migrain. Dari sinilah Meucci lantas merancang sebuah perangkat yang disebut talking telegraph dan menjadi cikal bakal telepon. Pada saat itu Meucci jatuh miskin, tetapi masih terus menyempurnakan alat yang telah diciptakannya, yaitu berupa telepon. Dikarenakan ia sakit keras dan perekonomian yang sangat sulit, istrinya terpaksa menjual beberapa alat ciptaannya hanya dengan harga $6 untuk biaya pengobatan suaminya. Setelah sembuh, Meucci bekerja siang dan malam untuk kembali membuat alat-alat ciptaannya. Pada tahun 1871, disebabkan tak cukup uang untuk membayar paten telepon, ia hanya membayar paten sementara yang berlaku hanya untuk setahun dan harus diperpanjang pada tahun selanjutnya. Meucci mencoba untuk mendemonstrasikan potensi telegraf berbicara ini, serta membawa model dan segala keterangannya pada wakil ketua perusahaan telegraf bernama Western Union. Setiap kali Meucci hendak menemui wakil ketua ini, Edward B. Grant selalu mengatakan bahwa dia tidak ada waktu. 2 tahun kemudian, saat Meucci meminta kembali semua materi telepon di perusahaan tersebut, ternyata mereka hanya telah hilang, alias 100% tidak ada. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menyandang nama sebagai penemu telepon. Setelah Meucci mengetahui, ia memanggil seorang pengacara untuk memprotes pada kantor paten Amerika Serikat di Washington. Meucci mengalami kekalahan untuk kasus ini. Setelah adanya permusuhan antara Alexander Graham Bell dengan Western Union, baru terungkap bahwa Bell sebelumnya telah menyetujui pembayar 20% keuntungan komersial atas penemuannya selama 17 tahun kepada Western Union. Meucci wafat pada tanggal 18 Oktober tahun 1889. Dan singkatnya, pada sejarah kali ini, penemu telepon sebenarnya yaitu adalah Antonio Meucci untuk yang pertama kalinya. Dan untuk orang kedua yang telah menyempurnakan alat dari telepon Antonio Meucci ini adalah Alexander Graham Bell. Atau bisa dibilang Alexander Graham Bell ini mengupgrade beberapa sistem yang telah ada pada telepon Antonio Meucci. Dan juga banyak orang-orang yang berdebat bahwa Alexander Graham Bell lah yang telah mencuri desain dari sebuah telepon yang telah diciptakan oleh Antonio Meucci. Dan sekian cerita mengenai biografi seorang tokoh penemu telepon yang pertama kali diciptakan, yaitu bernama Antonio Meucci. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video atau video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.